Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat yang lainnya, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, masih bisa melaksanakan rutinitas kita, yaitu mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi mulia, Nabi panutan, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa barik alaihi. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini marilah kita mengambil hikmah, mengambil satu pelajaran dari peristiwa yang mana peristiwa ini langsung disaksikan oleh para sahabat, oleh sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana peristiwa ini merupakan sesuatu peristiwa yang tidak lazim terjadi pada umumnya. Tatkala baginda Nabi Muhammad menaiki tangga demi tangga mimbar untuk beliau berkhutbah. Ketika beliau naiki tangga pertama, beliau mengucapkan amin. Ketika beliau menaiki tangga kedua, juga beliau mengucapkan amin. Ketika beliau menaiki tangga ketiga, beliau juga mengucapkan amin. Akhirnya timbullah pertanyaan di dalam hati para sahabat. Tatkala beliau selesai berkhutbah, akhirnya ada sahabat yang memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa sebenarnya yang terjadi tadi? Kenapa ketika engkau menaiki tangga engkau mengucapkan amin, amin dan amin? Akhirnya baginda Nabi menjawab, wahai sahabat, ketahuilah bahwasanya tadi malaikat Jibril itu datang kepada saya, dan saya diminta untuk mengaminkan doa malaikat Jibril. Malaikat Jibril ingin meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, dan ingin saya mengamini doa itu. Kata baginda Nabi, apa doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril? Yang pertama, kata malaikat Jibril, bu'dal liman adraka Ramadan falam yaghfirullah. Celaka bagi seseorang yang menutupi bulan Ramadan namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi, amin. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bu'dan liman adraka walidahul kibara aw ahaduhuma falam yabirahuma fala yadkhulan al-jannah. Celaka bagi seseorang yang menututi kedua orang tuanya namun dia tidak berbakti, berbuat baik kepada keduanya atau kepada salah satu keduanya, hingga dia tidak masuk surganya Allah. Kata baginda Nabi, amin.
Kemudian yang ketiga, kata malaikat Jibril, bu'dan liman zakarta indahu falam yusalli alaika. Celaka bagi seseorang yang ketika namaku disebutkan dia tidak menjawabnya. Kata baginda Nabi, amin. Kita bayangkan ketika malaikat Jibril berdoa kepada Allah yang mengamini Nabi Muhammad, apakah doa itu diterima atau enggak? Pastinya diterima. Karena beliau-beliau malaikat dan Nabi Muhammad itu merupakan makhluk Allah yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Ada tiga yang harus kita perhatikan, yang harus kita usahakan. Ada 3 poin yang harus kita perhatikan dan yang harus kita usahakan sebisa mungkin. Yang pertama, selagi Allah memberikan kita kesempatan untuk menututi, untuk melaksanakan bulan Ramadan ini, maka kita gunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Dengan sebaik mungkin, dimaksimalkan ibadahnya. Untuk apa? Untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sholatnya belum rajin, yang sholat sunnahnya belum jalan, lebih ditingkatkan lagi. Yang tilawahnya masih sedikit, diperbanyak lagi. Yang zikirnya masih sedikit, diperbanyak lagi. Ramadan yang tinggal hitungan jari ini kita tingkatkan lagi. Kita tingkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih bisa melaksanakan atau masih bisa menuntuti Ramadan yang akan datang ataupun sudah tidak. Belum tentu. Maka dari itu mari kita maksimalkan sebisa mungkin semampu kita. Poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, selagi masih ada ataupun yang sudah tiada kedua orang tua kita, bakti kita tidak sampai di sini, berhenti sampai di sini. Bagi yang sudah tiada, mari kita doakan semoga beliau-beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke surganya. Bagi yang masih ada, mari kita berbakti kepada keduanya sebisa mungkin dan semaksimal mungkin. Kita jangan melalaikan keduanya, lupa terhadap keduanya. Lakukan sesuatu yang membuat keduanya itu bahagia. Selagi perbuatan itu tidak melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lakukan sebisa kita. Apa yang membuat keduanya bahagia, mari kita lakukan. Ini poin yang kedua. Terus poin yang ketiga, marilah kita memperbanyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tauladan, Nabi panutan, Nabi yang sangat memperhatikan umatnya. Kata baginda Nabi itu dalam salah satu hadisnya, wallahi la arda wahida ummati finnar. Demi Allah saya tidak rela jika ada salah satu umatku yang di neraka. Itu kata baginda Nabi. Bahkan suatu ketika itu baginda Nabi duduk bersama para sahabat. Kata baginda Nabi, ana mushtaqun bi ikhwani. Saya rindu kepada saudara-saudaraku. Akhirnya sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, alasna bi ikhwanik? Wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu? Kata baginda Nabi, la bal antum ashabi. Tidak, kalian itu bukan saudaraku, melainkan kalian itu ialah sahabatku, kata baginda Nabi. Terus siapa saudara baginda Nabi itu? Humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Adalah seseorang yang tidak pernah melihat baginda Nabi, namun dia beriman kepada baginda Nabi. Bahkan salah satu bukti perhatiannya baginda Nabi kepada kita itu, baginda Nabi itu tidak mau melangkahkan kakinya ke surga sebelum umatnya semuanya berkumpul dan masuk bareng-bareng ke surga. Maka dari itu, pantaskah kita tidak merindukan beliau? Pantaskah kita tidak menjemput penantian itu? Kalaulah baginda Nabi perhatian kepada kita,
Apakah kita tidak merindukan beliau? Ini yang perlu kita perhatikan dan perlu kita usahakan. Maka dari itu mari kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan harapan mudah-mudahan kita semua kelak di akhirat diakui sebagai umatnya dan bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.